Gadis ini baru saja membuat permintaan supaya ayahnya cepat mati. Ini adalah benda yang bisa memuaskanmu. Tapi setiap kali keinginan menjadi kenyataan, ada harga yang harus dibayar. Claire dibully di sekolahnya, lalu pembulian itu direkam, diunggah ke online. Claire kembali ke kotak ajaib, membuat keinginan pertama, pada waktu bersamaan, mengganggu teman perempuannya. Tubuhnya mulai membusuk, membuatnya tidak bisa pergi ke sekolah. Kotak ajaib itu memenuhi keinginan Claire. Tetapi anjing keluarganya, tiba-tiba mati hari itu juga. Anjingnya mati, membuat Claire sedih. Ketika dia menyalakan komputer untuk online, melihat laki-laki yang dia taksir sedari lama. Tapi dia memiliki pacar. Claire mengambil kotak ajaib lagi, memohon untuk yang kedua kalinya. Biarkan laki-laki itu jatuh cinta pada dirinya sendiri. Keesokan harinya, laki-laki itu putus dengan pacarnya, lalu mulai mengejar Claire. Tapi yang tidak diketahui oleh Claire adalah, kotak ajaib itu terbuka sendirinya. Lalu kakeknya, tiba-tiba jatuh di kamar mandi. Kehidupan yang hilang. Setiap kali dia membuka kotak ajaib untuk mewujudkan keinginan, akan secara acak membunuh orang yang dikenal. Saat Claire pulang, ayahnya memberitahu dia, kakeknya meninggal, meninggalkan puluhan juta warisan. Tapi tidak atas kemauannya, menuliskan nama mereka. Claire benar-benar ingin mewarisi harta itu. Demi menjadi orang kaya, dia membuat permintaan ketiganya. Dia berharap untuk mewarisi semua harta kakek. Keesokan harinya, menjadi kenyataan lagi. Claire dan ayahnya, meninggalkan rumah lama, tinggal di mansion seluas 5.000 meter persegi. Memiliki mobil mewah. Ini membuat hidup Claire mulai mengguncang segalanya. Dia mulai membawa pacarnya datang ke mall untuk berbelanja. Mulai pergi ke spa, lalu pergi mencoba semua jenis makanan. Malam harinya, Claire mendapatkan bahwa kotak ajaib itu terbuka secara sendirinya. Saat ini, saat memasak, dalam 10 menit langsung mati. Kemudian kotak ajaib itu perlahan tertutup. Lalu semuanya kembali normal. Ini membuat Claire merasa ada yang aneh. Dia mencari tentang itu di internet. Tetapi di atasnya semuanya Mandarin. Dia menemui Rian, seorang siswa dari Cina. Berharap dia bisa membantu tentang itu. Rian membawa Claire ke rumah sepupunya. Ternyata sepupunya meneliti barang antik. Tapi setelah setengah hari mencari, masih tidak mengerti apa ini. Hanya bisa mengambil foto. Dikirimkan ke pakar di Cina untuk diselidiki. Lalu mereka pulang untuk menunggu kabar. Ini adalah kotak ajaib. Membunuh orang setiap saat, akan membantu mewujudkan keinginan. Claire sedang dalam perjalanan pulang. Melihat ayahnya, di gerbang sekolah memungut sampah. Dia berpikir bahwa itu memalukan. Saat sampai rumah, Claire membuat permintaan keempat. Dia berharap ayahnya adalah seseorang yang berbakat. Kotak ajaib ini memenuhi keinginannya. Malam itu, mereka mengadakan pesta musik di dalam rumah. Ayahnya menjadi sangat mahir bermain musik. Ini membuat Claire di depan teman-teman sekelasnya merasa sangat memiliki wajah. Saat itu, sepupu itu menemukan informasi. Kalimat di kotak ajaib itu. Kutukan. Setiap keinginan, akan ada orang yang mati. Dia ingin menelepon Claire, tapi tidak ada sinyal. Berjalan ke tangga, dia menelepon Rian. Dia memberitahu situasinya, dan memberitahunya, jika kotak ajaib itu hilang, keinginan yang sudah terpenuhi akan hilang. Setelah membuat 7 permintaan, pemilik kotak ajaib itu akan mati. Belum selesai bicara, teleponnya jatuh. Menunggu hingga keesokan harinya. Waktu Rian datang untuk menemui sepupunya, dia sudah mati. Rian bergegas ke sekolah untuk memberitahu Claire. Tapi dia tidak percaya, dia tidak ingin mempercayainya. Lagi pula, kotak ajaib itu benar-benar dapat mewujudkan keinginannya. Meskipun Claire tinggal di rumah mewah dan mengendarai mobil mewah, tapi di sekolah, dia masih belum populer di kalangan siswa. Bahkan dibully di online. Claire pulang. Dia membuat keinginan lain. Kali ini dia ingin menjadi gadis paling populer. Malam hari, Claire diterima, diundang pesta teman sekelas. Dia menjadi protagonis di pesta ini. Semua orang menyambutnya. Claire mendapatkan kotak ajaib itu. Memberitahu teman baiknya, tapi mereka tidak percaya. Berpikir ini terlalu mengada-ngada. Tapi saat mereka pergi berbelanja, kotak ajaib itu terbuka. Lift rusak.
Sahabatnya ada di dalam lift itu. Dihancurkan seperti daging tumbuk. Melihat adegan ini di depan mata sendiri, Claire akhirnya percaya, kutukan kotak ajaib itu. Ini semua salahmu. Teman baiknya sekarang juga jadi percaya. Ini adalah kutukan dari kotak ajaib. Saat ini, Ryan menemui Claire. Kotak ajaib itu sudah memenuhi 5 permintaan Claire. Juga sudah membunuh 5 orang. Setelah mewujudkan keinginan ketujuh, Claire akan mati. Ratusan tahun. Setiap pemilik kotak ajaib, pada akhirnya mati. Ini membuat Claire sangat ketakutan. Mereka memutuskan untuk menghancurkan kotak itu. Jadi mereka membakarnya dengan api. Tapi setelah dibakar selama sehari, tidak ada efeknya. Memukulnya dengan palu, sampai Ryan kecapaian. Juga tidak ada efeknya. Tidak ada cara, hanya bisa menaruh kotak ajaib itu di dalam lemari. Keesokan harinya, kotak ajaibnya hilang. Ini juga membatalkan keinginan yang dikabulkannya. Jutaan warisan diambil kembali. Mereka kembali lagi ke rumah lama mereka. Claire mulai mengendarai sepeda lagi ke sekolah. Sesampainya di sekolah, masih diganggu oleh anak lain. Pacarnya juga tidak suka lagi dengannya. Ini membuat Claire sulit menerima. Lagi pula, apa yang dia inginkan sebelumnya? Bisa membuat keinginan. Keluar dari kamar mandi, Claire mengetahui bahwa kotak ajaib itu telah dicuri oleh sahabatnya. Kamu yang mencurinya, kamu tidak dapat menyingkirkannya. Ternyata sahabatnya itu melihat teman-temannya mati di depan mereka, baru mengerti bahwa kutukan kotak ajaib itu nyata. Untuk melindungi Claire, hanya bisa dengan cara mencurinya. Claire mengambil kotak itu lalu pergi. Di tengah jalan bertemu Ryan. Dia menyuruh Claire untuk membuang kotak itu. Tapi dia tidak mendengarkan sama sekali. Seperti kesurupan. Sampainya di rumah, Claire sangat ketakutan. Dia tidak dapat mengendalikan keinginannya untuk membuat permintaan. Claire membuat permintaan lain. Untuk menghidupkan kembali ibunya. Membuka pintu. Ibunya benar-benar hidup kembali. Dan masih ada 2 saudara perempuan lagi. Keluarganya sangat hangat, merayakan ulang tahunnya. Sementara dia membersihkan ruangan. Melihat gambar, ternyata ibunya merupakan pemilik terakhir kotak ajaib itu. Karena dia membuat 7 pertanyaan. Kotak ajaib itu membunuh ibunya. Dan saat ini, kotak ajaib itu terbuka lagi. Claire melihat ayahnya di bawah. Dia langsung mengerti, yang kali ini akan mati adalah ayahnya. Dia berlari ke bawah untuk menghentikan. Claire berlari kembali. Dia memikirkan cara untuk memecahkan kutukan ini. Membuat permintaan ketujuh. Kembali ke hari ketika ayahnya menemukan kotak ini. Claire terbangun. Menemukan anjingnya masih hidup. Ayahnya juga belum mati. Dia benar-benar kembali ke masa lalu. Semua orang yang mati kena kutukan. Semuanya masih hidup. Sebelum ayahnya menemukan kotak ajaib itu. Lalu mencari Ryan. Ingin dia membantu menangani kotak ajaib. Dia pikir itu berakhir dengan sukses. Tapi Claire masih mati. Karena permintaan ketujuh. Sudah pasti, kalau kalian memiliki 1 kotak ajaib, keinginan apa yang akan kalian buat? Untuk menghindari kutukan, dan mewujudkan keinginanmu. Saya Yun Sang, kita akan bertemu kembali.